Itu yang kita coba lakukan. Ini keputusan luar biasa, boleh dibilang kayak agak ekstrim seperti itu ya Pak. Nah, apa reaksi sekitar Pak, baik internal maupun customer sendiri, atau mungkin pihak komisaris? Memang ini ide kita godok cukup lama, 6 bulan kita godoknya, dari bulan Januari sampai bulan Juni tahun lalu. Dimulai dengan intern dulu, setelah intern kita lihat dulu dengan tim keuangan, karena kita mungkin harus hitung ya bahwa dengan harga yang demikian drastis turunnya, sanggup nggak profit and loss kita masih jalan apa tidak, masih ada profit apa enggak? Yeah. Yang kedua, investasi kita masih cukup nggak? Nah, takut yang ketiga adalah bagaimana reaksi dari pasar nantinya, karena kita public company walaupun masih kecil sahamnya di float itu. Nah, itu semua kita hitung, ternyata masuk. Itu, saya juga surprise. Saya pikir nggak akan mungkin, tapi ternyata menurut tim keuangan masuk, nggak apa-apa. Jadi secara hitung-hitungan everything's okay gitu ya, maka jalan gitu. Akan jalan. Okay. Dan kita lihat bahwa margin kita yang sekitar 40%, kita bisa pertahankan setidak-tidaknya. Yeah. Nah, kalau beruntung bisa lebih gitu, bisa naik. Artinya begini Pak, kalau keputusan itu diambil jangan asal-asalan, nggak dihitung gitu kan, seperti itu? Janganlah kalau ini big company, big itu loh, kita ada 4.000 karyawan yang kita harus urus ya. Jangan sampai kalau salah terus nanti nggak ada untungnya, company nggak bisa survive, waduh dosanya di saya. Iya, betul. Sedikit, jadi kalau misalnya kompetisinya diferensiasinya di situ Pak, yang membedakan dari harga, reaksi dari kompetitor barangkali dia akan ikut-ikutan turun harga kan Pak? Itu yang kita hitung. Jadi waktu itu saya udah bicara ke tim network kita. Kita akan lakukan sesuatu something big in the coming 6 months. Ya, prepare from now. Jangan nanti setelah kita putuskan baru perlu dinaikin jumlah kapasitasnya. Saya bilang sebelum kita keluar dengan pricing yang tepat, sebelum kita keluar dengan iklan yang tepat, siapkan dulu jaringan. 6 bulan kita siapkan. Setelah 6 bulan tim kita bilang oke, siap. Nah, saya bilang kalau kita harus siapkan dalam bulan, kalau kita akan keluarkan sesuatu, kompetitor butuh juga 6 bulan untuk bisa copy apa yang kita lakukan. Nah, itu kejadian memang, benar-benar 6 bulan baru kejadian mereka bisa copy kita. Ini kemudian berikutnya ketika mungkin XL dalam hal ini sudah berhasil menurunkan harga dan jadi yang diidolakan, jadi idaman lah misalnya ya, seluruh idaman. Kemudian semua orang juga akhirnya turun murah. Itu akhirnya udah nggak value lagi. Value-nya yang tinggi di mana Pak? Apa yang akan dilakukan lagi setelah ini? Iya. Kalau kita lihat suatu perusahaan harusnya tidak hanya melihat price ya. Memang seolah-olah yang kita lakukan adalah price. Tapi sebetulnya di balik itu ada 4B minimum. Yaitu produknya kita lihat, promo yang kita lihat juga, sama distribusinya. Nah, yang kita lakukan adalah produknya benar-benar kita perbaiki dulu. Ya, kita mulainya dari titik yang cukup agak lebih mudah. Karena waktu kita mulai dengan pricingnya di bulan Juli tahun lalu, jaringan kita tuh kepake baru 30%, 70% kosong. Sehingga kalau trafficnya, karena kompetisinya pasti begitu, kalau kita turunkan harga, otomatis pemakaian banyak kan. Pemakaian banyak, kapasitas akan terpakai sangat-sangat besar dan mendadak biasanya. Nah, kita siapkan dengan 30% terpakai, berarti 7% kosong kan. Nah, itu kita tambah lagi 4 kali lipat dari itu. Sebenarnya udah sangat besar kapasitas yang disediakan waktu tahun lalu itu. Yes. Dan kita launch benar-benar dalam waktu 2 bulan itu traffic naik 4 kali lipat. Kita perkirakan waktu setahun, ternyata cuma dalam 2 bulan sudah 4 kali lipat. Terus kita teruskan, setelah 6 bulan itu naiknya 6 kali lipat traffic kita. Jadi benar-benar setelah itu kita berjuang gimana nambah lagi gitu loh. Iya. Nah, kalau dilihat seperti itu, apakah orang yang ikut-ikut tuh siap nggak dengan produknya, siap nggak dengan persiapan seperti yang kita lakukan itu pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang harus dijawab oleh yang ikut-ikut tadi ya. Baiklah Pak Hasnul, kita break dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan ini dengan Pak Hasnul Suhaimi, Presiden Direktur dari PT XL Komindo Pratama Tbk. Kami mengundang Anda untuk mengirimkan komentar juga pendapat. Silahkan kirimkan ke 0896 kali 788 dengan format seperti ini. Ya, jadi tetaplah bersama kami.